Dalam diamnya malam dan sibuknya siang, seorang pria kadang terjebak dalam pertanyaan yang tak pernah terucap. Apa sebenarnya yang membuatku pantas dicintai? Kita tumbuh di dunia yang mengajarkan untuk menaklukkan dunia luar, tapi sering lupa bahwa medan perang sejati ada di dalam diri. Carl Jung pernah berkata, siapa yang melihat keluar, bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam, terjaga. Seorang pria yang ingin dipahami dan dipilih bukan hanya harus kuat secara fisik atau sukses secara materi. Ia harus berani menyelami bayangan terdalamnya. Mengenal animus dan anima dalam dirinya. Mengenali sisi maskulin yang tegas dan sisi feminin yang lembut. Seperti ajaran stoikisme, ketertarikan sejati tidak datang dari upaya memikat, tapi dari ketenangan batin, dari kejernihan dalam bertindak, dan dari keutuhan diri yang tak lagi mengejar validasi. Inilah arah baru. Tempat di mana pria belajar bukan hanya menjadi menarik di mata wanita, tapi menjadi utuh di hadapan dirinya sendiri. Kita tidak menjadi terang dengan membayangkan sosok bercahaya, tapi dengan menyadari bayangan di dalam diri. Carl Jung. Bayangkan seorang pria yang tampak sempurna di mata dunia. Mapan, pintar berbicara, percaya diri, memiliki karisma sosial yang memikat. Tapi ketika malam datang dan semua topeng dilepas, ia bahkan tak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Ia takut ditinggalkan, haus validasi, dan sibuk memoles citra. Semua itu dilakukannya bukan karena ia utuh, melainkan karena ia kosong. Carl Jung menyebut ini sebagai krisis identitas yang muncul dari persona. Topeng psikologis yang kita bentuk untuk berfungsi secara sosial. Persona bukan hal buruk, tapi ketika kita terlalu tenggelam di dalamnya, kita lupa bahwa topeng bukanlah wajah kita. Jung mengingatkan bahwa keutuhan, wholeness, tidak lahir dari kesempurnaan citra, melainkan dari keberanian untuk menerima semua sisi dalam diri, baik terang maupun gelap. Daya tarik sejati bukan berasal dari citra yang kita tampilkan, tapi dari integritas batin yang tak bisa dipalsukan. Wanita yang matang, yang tahu nilai dirinya, bisa merasakan ketika seorang pria sedang bermain peran, dan justru mereka akan tertarik pada pria yang tidak berusaha tampil sempurna, tapi mampu hadir sepenuhnya, dengan keberanian mengakui kekurangannya, dengan kebijaksanaan untuk tidak berpura-pura. Seorang pria yang utuh adalah pria yang telah bertemu dengan bayangannya. Ia tidak lagi dikendalikan rasa takutnya. Ia tidak mencari cinta untuk mengisi kehampaannya, tapi untuk berbagi dari ruang yang sudah penuh di dalam. Ia tidak menjadi pria yang manipulatif demi memikat wanita, karena ia tahu daya pikat sejati tumbuh dari keaslian, bukan strategi. Dalam stoikisme, konsep ini sangat dekat dengan ajaran autarkeia, kecukupan diri. Marcus Aurelius berkata, carilah kesenangan dalam tindakan yang benar, bukan dalam pujian orang lain. Artinya, pria yang hidup selaras dengan nilai-nilai dalam dirinya tidak butuh pengakuan untuk merasa berharga. Ia sudah merasa cukup karena tahu ia hidup dengan benar, bukan karena dipandang baik. Keutuhan diri bukan tentang memiliki semuanya, tapi menerima semua yang ada dalam dirimu, termasuk luka, trauma, dan sisi gelap yang kau sembunyikan dari dunia. Jung menyebut proses ini sebagai individuasi. Perjalanan panjang untuk menyatukan berbagai bagian dalam diri menjadi satu pribadi yang sadar, utuh, dan berakar. Pria yang sudah mengalami proses ini tak lagi sibuk menyusun citra. Ia tenang karena tak punya yang perlu ditutupi. Ia jujur karena tak ada yang ingin dimanipulasi. Dan justru ketenangan itulah yang membuatnya menarik. Wanita merasa aman di dekatnya karena ia tidak sedang berpura-pura. Ia bukan pria yang ingin disukai semua orang. Ia adalah pria yang nyaman menjadi dirinya sendiri. Ingatlah ini, keaslian mungkin tak membuatmu disukai semua wanita. Tapi itu akan membuatmu dikenang oleh wanita yang tepat. Pria yang utuh tak sedang sibuk membuktikan apapun. Ia hanya hidup setia pada dirinya sendiri. Dan dari kesetiaan itulah pancaran daya tarik yang sejati muncul, bukan dari pencitraan, tapi dari keberanian untuk hidup jujur apa adanya. Seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok cahaya, tetapi dengan membuat bayangan menjadi sadar. Carl Jung. Kita hidup di zaman di mana pria dituntut untuk terlihat sempurna,
Tegas, sukses, tidak pernah salah, tidak pernah sedih. Kita diajarkan sejak kecil untuk menyembunyikan air mata, menelan ketakutan, dan berpura-pura kuat bahkan ketika hati retak di dalam. Tapi apa yang terjadi ketika semua emosi itu tidak diberi ruang? Ia tidak menghilang, ia hanya bersembunyi, menjadi bayangan. Carl Jung menyebut sisi tersembunyi ini sebagai the shadow, bagian dari diri yang kita tolak, kita tekan, dan kita sembunyikan dari dunia luar karena dianggap buruk, lemah, atau tidak layak. Shadow ini bisa berupa amarah yang ditekan, rasa cemburu yang disangkal, rasa takut akan kegagalan, atau bahkan trauma yang tidak pernah disadari. Semakin kita menolaknya, semakin ia membentuk kita dari dalam diam-diam. Seorang pria yang belum menyelami sisi gelapnya adalah pria yang rapuh meski tampak kuat. Ia mungkin terlihat percaya diri, tapi mudah tersinggung. Ia bisa mendominasi ruangan, tapi gugup saat ditantang pendapatnya. Ia bisa tersenyum lebar, tapi penuh ketegangan yang tak kasat mata. Kepercayaan dirinya dibangun di atas penghindaran, bukan penerimaan. Sebaliknya, pria yang telah menyelam ke dalam dirinya, yang pernah duduk dalam sepi untuk memeriksa rasa takut, dendam, atau luka yang ia bawa sejak kecil, akan memancarkan energi yang berbeda. Tenang, tidak terburu-buru membuktikan apapun, tidak gampang terpancing. Ia tidak sedang bermain peran untuk terlihat kuat, karena ia sudah tahu, kekuatan sejati justru datang dari rekonsiliasi, bukan penyangkalan. Proses menyelami sisi gelap bukan hal yang nyaman. Ini bukan motivasi murahan, ini adalah pekerjaan batin. Kadang menyakitkan, kadang membuat kita mempertanyakan semua yang selama ini kita percaya. Tapi di sanalah pertumbuhan sejati dimulai. Dalam psikologi Jung, proses ini disebut shadow integration, sebuah tahap penting dalam perjalanan individuasi, yaitu menjadi manusia seutuhnya. Dan dalam filosofi stoikisme, perjalanan ini sejalan dengan prinsip kenosis, pengosongan ego, untuk memahami siapa diri kita di balik semua ilusi. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jika kamu ingin tenang, lepaskan keinginan untuk dikagumi dan hadapilah kenyataan sebagaimana adanya." Pria yang menyadari bayangannya tidak lagi takut melihat kelemahan dalam dirinya, karena ia tahu bahwa menyadari kelemahan bukan tanda kekalahan, melainkan langkah awal dari penguasaan diri. Ia tidak lagi takut ditinggalkan, karena ia sudah berdamai dengan kesendiriannya. Ia tidak lagi takut ditolak, karena harga dirinya tidak ditentukan oleh penerimaan orang lain. Dan dari kedalaman itulah kepercayaan diri yang otentik muncul, bukan dari jumlah pujian, tapi dari kedamaian batin yang diperoleh setelah menghadapi konflik terdalam. Pria semacam ini tidak butuh validasi untuk berjalan. Ia tidak bersaing untuk tampil paling mencolok, karena yang ia cari bukan perhatian, tapi kejelasan. Wanita bisa merasakannya. Mereka bisa membedakan pria yang menciptakan citra dengan pria yang telah berdamai dengan dirinya. Pria yang menyelami sisi gelapnya tidak sibuk menutupi, tidak tergesa membuktikan, tidak gila pujian. Ia hadir penuh dengan jujur, dan itulah yang membuatnya memikat, karena ia otentik, karena ia nyata. Kita hidup di dunia yang menilai dari luar, tapi pria sejati justru membentuk dirinya dari dalam. Dan itu hanya mungkin jika ia punya keberanian untuk menyelami kegelapan dalam dirinya dan membawanya ke cahaya kesadaran. Maka jika hari ini kamu ingin menjadi pria yang disegani, yang dicintai bukan karena topeng, tapi karena kejujuran, mulailah dengan melihat ke dalam. Apa yang kamu sembunyikan? Apa yang kamu takut akui? Apa yang selama ini kamu tolak dalam dirimu? Hadapi, kenali, terima. Dan perlahan kamu akan menjadi pria yang memancarkan kepercayaan diri, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu utuh. Ada satu hal yang diam-diam dicari oleh wanita matang, stabilitas batin. Bukan dalam arti finansial semata, bukan pula kekayaan dalam bentuk aset, tapi kestabilan dalam sikap, keteguhan dalam kepribadian, dan kehadiran yang tidak mudah goyah walau dunia sedang berguncang. Kita hidup di zaman ketidakpastian. Pekerjaan bisa hilang dalam semalam. Relasi bisa berubah dalam hitungan bulan. Dunia sosial bergerak begitu cepat, menuntut respons yang instan dan reaksi yang emosional. Di tengah semua itu,
Pria sejati bukanlah mereka yang selalu punya jawaban, tapi mereka yang berani berdiri di tengah ketidakpastian dengan hati yang tidak panik. Carl Jung menyebut ini sebagai proses berdamai dengan anima dalam diri pria, sisi emosional yang halus, intuitif, dan seringkali liar jika tidak dikenal. Jung percaya bahwa pria yang belum menjalin hubungan dengan animanya akan mudah kehilangan kendali di tengah situasi yang tidak pasti. Ia akan bereaksi impulsif, menyerah pada rasa takut, atau justru mencoba mengendalikan segalanya dengan cara yang keras. Sebaliknya, pria yang telah menyelami sisi terdalam dirinya akan memiliki ketenangan yang menular. Ia tidak tergesa membuat keputusan hanya karena dunia memaksanya cepat. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kapan harus mundur. Ia tidak kehilangan arah hanya karena peta di tangannya robek, karena kompasnya ada di dalam dirinya. Inilah pria yang dihormati, bukan karena segala sesuatunya beres, tapi karena ia tidak tumbang meski dunia sekitarnya porak-poranda. Dan wanita yang juga hidup dalam emosi dan perubahan konstan akan merasa aman bersama pria seperti ini. Bukan karena pria itu menjanjikan jawaban, tetapi karena ia mampu menjadi jangkar ketika badai datang. Filosofi Stoikisme sangat selaras dengan ini. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu, bukan pada dunia di sekitarmu." Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal, tapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadapnya. Pria yang menjalani hidup dengan prinsip Stoik tahu bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup, dan justru disitulah ia berlatih kebajikan, kesabaran, keberanian, kejernihan, dan kedisiplinan. Pria seperti ini tidak banyak bicara tentang apa yang akan ia capai, tapi langkahnya konsisten. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, meski pikirannya bergulat. Ia tahu bahwa dalam ketidakpastian, kekuatan sejatinya diuji, bukan saat segala hal mudah dan lancar. Wanita secara naluriah menghargai pria yang mampu mengelola kekacauan tanpa menjadi kacau. Yang bisa menerima bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan sekarang, tapi ia tetap memilih untuk hadir, tetap memilih untuk mendengarkan, tetap memilih untuk tidak lari. Ketenangan seorang pria bukan hanya menenangkan dirinya sendiri, tapi juga menciptakan ruang aman bagi orang lain. Ia menjadi tempat bersandar, bukan karena ia punya semua solusi, tapi karena ia tidak kehilangan dirinya saat semua sedang kacau. Jung mengajarkan bahwa pria yang matang adalah pria yang telah menyeimbangkan logika dan intuisi, kekuatan dan kelembutan, aksi dan kontemplasi. Dan hanya pria seperti inilah yang bisa tetap berdiri, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang yang ia cintai. Maka jika kamu bertanya, bagaimana menjadi pria yang dicintai oleh wanita yang matang? Jawabannya bukan menjadi sempurna, bukan punya semua rencana, tapi belajar menjadi stabil di dalam, agar saat hidup tidak menentu, kamu tidak ikut hancur. Karena pada akhirnya, wanita tidak sedang mencari jawaban atas semua ketidakpastian hidup. Yang ia cari adalah seseorang yang tetap bisa menggenggam tangannya tanpa goyah, meski sama-sama tak tahu apa yang akan terjadi. Kau tidak menemukan kebahagiaan dengan mengejarnya, kau menjadi bahagia dengan menjadi seseorang yang selaras dengannya. Arah baru. Kita diajarkan sejak awal bahwa jika kita ingin sesuatu, kita harus mengejarnya. Mau cinta, kejar. Mau pengakuan, kejar. Mau pasangan, kejar. Tapi jarang sekali diajarkan bagaimana jika yang kita kejar justru menjauh karena kita terlalu sibuk memburu, bukan membangun. Dalam urusan relasi, banyak pria sibuk menghafal strategi, cara berbicara, cara mendekat, cara menggoda. Mereka menjadi aktor di panggung sosial, memakai topeng yang memikat, tapi bukan mencerminkan siapa diri mereka yang sesungguhnya. Dan hasilnya, bahkan jika mereka berhasil membuat seorang wanita tertarik, ketertarikan itu rapuh, karena dibangun di atas upaya menjadi seseorang yang bukan dirinya. Carl Jung dengan tegas menyatakan bahwa proses menjadi diri sendiri lebih penting daripada pencapaian eksternal. Dalam kerangka psikologi analitik, pria yang belum terhubung dengan dirinya akan terus merasa kurang, dan rasa kurang itu mendorongnya untuk mengejar sesuatu, bukan karena cinta, tapi karena ketidaklengkapan. Bagi Jung, pria yang belum berdamai dengan bayangan dan animanya
akan terus mencari di luar apa yang sebenarnya perlu disadari di dalam. Ia sibuk mengejar wanita yang ia anggap ideal, padahal sesungguhnya ia sedang mencari bagian dari dirinya yang belum ia terima. Kita lihat ini dalam kehidupan nyata. Pria yang mudah terobsesi pada perempuan bukan karena cinta, tapi karena kosong. Ia berharap cinta orang lain bisa menyelamatkannya dari diri yang belum utuh. Tapi sayangnya, cinta bukan hadiah bagi yang haus perhatian. Cinta adalah resonansi antara dua individu yang hadir dalam keutuhannya masing-masing. Filosofi Stoikisme memperkuat hal ini. Stoik tidak mengajarkan kita untuk mengejar hal-hal eksternal. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin bahagia, jangan mencari hal-hal yang di luar kendalimu. Berlatihlah menjadi pribadi yang pantas bagi apa yang kamu inginkan." Artinya, jangan kejar wanita impianmu. Bangun dirimu menjadi pria yang layak mendapatkan cinta dari wanita seperti itu. Jangan sibuk mencari perhatian, latih fokus, kendali diri, arah hidup. Karena pada akhirnya bukan siapa yang kamu kejar yang menentukan hidupmu, tapi siapa yang kamu jadi. Wanita yang matang bisa membedakan pria yang mengejar karena kekosongan dan pria yang hadir karena keutuhan. Pria yang sibuk mengejar cenderung gugup, penuh harap, mudah kecewa, dan rentan baper saat diabaikan. Tapi pria yang menjadi hadir tanpa tekanan. Ia tenang, bukan pasif. Ia menarik, bukan memaksa. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan runtuh meski ditolak, karena yang ia cari bukan penerimaan, melainkan hubungan yang tulus. Dan yang lebih penting, pria yang menjadi tidak kehilangan dirinya demi dicintai. Ia tidak mengorbankan prinsip, nilai, atau arah hidupnya hanya agar terlihat cocok. Ia tidak berubah menjadi orang lain hanya karena takut ditinggalkan. Karena ia tahu lebih baik kehilangan seseorang karena jujur daripada dicintai karena palsu. Proses menjadi adalah proses sunyi. Ia tidak instan. Ia menuntut keberanian untuk menghadapi bayangan diri, melatih disiplin dalam kebiasaan, menyelami luka masa lalu, dan membentuk arah hidup yang jelas. Dan ini sejalan dengan proses individuasi yang Jung ajarkan, bahwa manusia dewasa adalah manusia yang mengenal dirinya, bukan yang sibuk mencari pelarian di luar. Jika kamu pria yang masih merasa harus mengejar, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku sedang membangun relasi atau sedang menyelamatkan harga diriku yang rapuh lewat kehadiran orang lain? Apakah aku mencintai dia atau mencintai perasaan diterima? Karena cinta yang tumbuh bukan dari pengejaran, tapi dari kehadiran yang utuh. Dan wanita yang tepat tidak akan datang karena kamu mengejarnya terus-menerus, tapi karena kamu menjadi pria yang pantas berdiri sejajar dengannya. Maka jangan kejar, bangun dirimu. Jadilah pria yang tenang dalam pendiriannya, kuat dalam nilai, dan jujur dalam kehadirannya. Karena pada akhirnya, wanita tidak memilih pria yang paling agresif mengejar, tapi pria yang paling nyata saat ia diam. Sampai kamu membuat alam bawah sadarmu menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidupmu. Dan kamu akan menyebutnya takdir. Carl Jung. Ada anggapan lama yang masih hidup dalam banyak pria, bahwa emosi adalah musuh. Bahwa pria sejati harus selalu tegar, tidak boleh menangis, tidak boleh ragu, dan tidak boleh terlihat lemah. Mereka diajarkan untuk mengubur emosi, bukan memahaminya. Namun kebenaran yang lebih dalam justru mengatakan sebaliknya. Emosi bukan musuh. Emosi adalah peta. Peta yang, jika dibaca dengan benar, bisa menunjukkan di mana luka lama kita berada. Peta yang, jika dijelajahi dengan jujur, akan membawa kita menuju versi diri yang lebih dewasa, lebih sadar, dan lebih utuh. Carl Jung menjelaskan bahwa emosi, terutama emosi negatif, adalah sinyal dari alam bawah sadar, sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang belum selesai, belum dipahami, atau bahkan belum disadari. Emosi seperti marah, takut, cemburu, sedih, bukanlah hal yang harus ditekan. Mereka bukan gangguan. Mereka adalah undangan untuk menyelami. Sebuah panggilan agar kita mendengarkan, bukan melawan. Pria yang tidak memahami emosinya akan dikendalikan olehnya. Ia mungkin berpikir dirinya tenang, padahal sebenarnya ia mati rasa.
Ia mungkin merasa kuat, padahal sebenarnya ia hanya terputus dari dirinya sendiri. Dan saat hidup mengguncangnya, ia akan mudah runtuh, karena yang ia bangun bukan keteguhan, tapi penyangkalan. Stoikisme sering disalahpahami seolah mengajarkan kita untuk menolak emosi. Padahal bukan itu esensinya. Stoik bukan tentang menjadi dingin. Stoik adalah tentang mengakui hadirnya emosi, lalu memprosesnya dengan kejernihan akal. Marcus Aurelius berkata, "Kamu memiliki kekuatan untuk tidak membiarkan pikiranmu terbawa oleh emosi. Karena kamu bukan emosi itu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikannya." Dalam cahaya stoikisme, emosi adalah gejala alami. Tapi yang membedakan orang bijak dari orang yang hanyut adalah cara ia merespons, bukan intensitas emosinya. Jung melangkah lebih dalam. Ia percaya bahwa pria dewasa adalah pria yang telah berdamai dengan sisi feminin dalam dirinya, yang disebut anima. Anima bukan tentang menjadi lembek. Anima adalah kekuatan batin yang memberi akses pada empati, sensitivitas, intuisi, dan kebijaksanaan emosional. Pria yang menolak emosinya akan menjauh dari anima, dan akibatnya, ia menjadi kaku, defensif, dan mudah meledak. Tapi pria yang mau mengenali sisi lembut dalam dirinya, yang bisa menangis tanpa malu, bisa mengakui rasa takut tanpa merasa kalah, bisa mengungkapkan cinta tanpa merasa lemah, adalah pria yang telah matang secara psikologis. Dan itu menarik. Wanita bukan mencari pria yang tidak pernah merasa. Mereka mencari pria yang tahu apa yang ia rasakan dan apa yang harus ia lakukan dengan perasaan itu. Pria yang bisa mengatakan, "Aku sedang lelah, tapi aku tetap hadir." Atau, "Aku sedang takut, tapi aku tidak lari." Karena bagi wanita yang matang, itu bukan kelemahan, itu keberanian, itu kedewasaan. Dalam kehidupan nyata, pria yang mengerti emosinya akan lebih tenang dalam konflik. Ia tidak reaktif. Ia mendengar sebelum menjawab. Ia tidak menggunakan kata-kata sebagai senjata. Ia tahu kapan harus bicara dan kapan cukup diam. Karena ia mengenali suara amarahnya bukan sebagai kebenaran, tapi sebagai peringatan. Ia mengenali rasa cemburu bukan sebagai bukti, tapi sebagai ajakan untuk memeriksa rasa tidak aman dalam dirinya. Ia tidak menyangkal emosi, ia memimpin emosi. Dan inilah inti dari kedewasaan emosional. Bukan bebas dari emosi, tapi bertumbuh bersamanya. Pria yang bertumbuh secara emosional tidak hanya menjadi pasangan yang baik. Ia menjadi pemimpin yang bijak, teman yang hangat, dan manusia yang utuh. Karena ia tidak sedang berpura-pura kuat, ia sedang menjadi kuat dari dalam. Maka jika kamu hari ini masih menganggap emosi sebagai gangguan, berhenti sejenak. Dengarkan, tanyakan, apa yang sedang coba dikatakan oleh perasaan ini padaku? Karena mungkin rasa marahmu sedang menunjukkan luka yang belum sembuh, atau rasa sedihmu sedang menunjukkan harapan yang kamu kubur diam-diam, atau rasa takutmu sedang memberitahu bahwa kamu sedang tumbuh dan itu wajar. Emosi tidak akan menguasaimu jika kamu mau menemuinya. Dan kedewasaan tidak akan datang dari penyangkalan, tapi dari keberanian untuk mengenali isi hatimu sendiri. Emosi bukan kelemahan, emosi adalah pintu, dan hanya pria yang berani membukanya yang akan sampai pada kebijaksanaan sejati. Keaslian adalah bentuk paling murni dari kekuatan, arah baru. Ada satu ciri khas dari pria yang matang secara psikologis. Ia tidak sibuk mencari persetujuan. Ia tidak membentuk dirinya berdasarkan komentar orang lain. Ia tidak hidup untuk menyenangkan, tapi untuk menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan ironisnya, di saat ia berhenti mengejar validasi, justru saat itulah ia paling menarik. Di zaman ini, banyak pria yang merasa harus tampil dengan cara tertentu agar dianggap layak. Lebih maskulin, lebih lucu, lebih kaya, lebih dominan, lebih sesuai ekspektasi. Mereka mendandani diri agar sesuai selera pasar, agar bisa diterima, disukai, atau bahkan dipuja. Tapi dalam proses itu, mereka kehilangan satu hal paling penting, diri sendiri. Carl Jung menyebut fenomena ini sebagai dominasi persona, topeng sosial yang kita pakai untuk tampil dapat diterima oleh masyarakat. Persona menurut Jung memang perlu, tapi ketika seorang pria terlalu lekat dengan topengnya, maka ia mulai hidup bukan untuk menjadi, tapi untuk tampil. Ia tidak lagi bertanya,
apa yang aku yakini, tapi apa yang orang ingin aku tampilkan. Dan dari situlah penderitaan dimulai. Pria yang hidup demi validasi akan selalu merasa kosong, karena setiap kali ia mendapat pujian, ia merasa perlu mempertahankannya. Setiap kali ia disukai, ia takut kehilangan. Hidupnya menjadi pertunjukan tanpa akhir. Ia mungkin terlihat percaya diri di luar, tapi dalam diam ia cemas dan lelah. Karena yang ia tampilkan hanyalah citra, bukan keberadaan sejati. Stoikisme memberi jawaban yang jernih atas hal ini. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin menjadi bebas, jangan menggantungkan nilai dirimu pada pendapat orang lain." Dalam stoikisme, keutamaan bukan terletak pada bagaimana kita dilihat, tapi pada bagaimana kita hidup. Pria yang memahami ini akan berhenti hidup dari luar ke dalam. Ia tidak lagi bertanya, "Apa yang orang pikirkan tentangku?" Tapi, "Apakah aku hidup sesuai nilai yang kupercaya?" Keaslian adalah keberanian untuk hadir tanpa topeng. Bukan dalam arti menolak masukan, tapi mampu memilah mana yang perlu didengar, mana yang tidak. Pria autentik tidak kasar. Ia bisa mendengar kritik tanpa runtuh. Ia bisa dikagumi tanpa lupa siapa dirinya. Ia tidak bergantung pada pujian, tapi juga tidak anti terhadap pengakuan. Ia hanya tidak diperbudak oleh itu. Dan dari kehadiran seperti itulah daya tarik yang tulus lahir. Wanita bisa merasakannya. Mereka peka terhadap energi pria yang penuh agenda versus pria yang jujur hadir. Pria yang terlalu butuh diterima akan terlihat gugup, reaktif, terlalu berusaha. Tapi pria yang utuh, yang tahu siapa dirinya, akan hadir dengan ketenangan. Ia tidak butuh meyakinkan siapa-siapa. Ia hanya menyampaikan siapa dirinya dan membiarkan orang menilai sesuai persepsi mereka. Jung mengajarkan bahwa proses menuju keaslian adalah proses panjang bernama individuasi, menyatukan semua bagian diri, sadar maupun tidak sadar, menjadi satu identitas yang utuh. Dalam proses itu, seorang pria belajar menerima bayangannya, mengenal emosinya, menyelami ketakutannya, dan menyelaraskan hidupnya dengan nilai-nilai terdalamnya. Dan hasil akhir dari perjalanan itu bukan citra, tapi kehadiran yang sejati. Dan kehadiran seperti itu tidak butuh banyak kata. Ia berbicara lewat sikap, lewat mata yang tenang, lewat keputusan yang konsisten, lewat hidup yang tidak tergesa menjelaskan siapa dirinya, karena siapa dirinya sudah cukup jelas lewat caranya berjalan, berbicara, dan memperlakukan orang lain. Pria seperti ini bukan tanpa luka, tapi ia berdamai. Bukan tanpa kekurangan, tapi ia mengenalnya. Bukan tanpa ketakutan, tapi ia tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut itu. Dan yang terpenting, ia tidak hidup untuk diterima. Ia hidup untuk menyatakan siapa dirinya dan mengizinkan yang tepat untuk hadir dalam hidupnya. Jika hari ini kamu merasa terlalu bergantung pada validasi, pada pujian, pada apresiasi orang luar, maka mungkin kamu belum selesai berdialog dengan dirimu sendiri. Mungkin kamu masih terlalu sibuk membuktikan, dan pria yang sibuk membuktikan seringkali lupa menjadi. Berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah yang sedang kulakukan benar-benar mencerminkan aku? Atau hanya agar orang melihatku sebagai seseorang? Karena ketertarikan sejati tidak lahir dari kamu berhasil membuat orang lain terpesona, tapi dari kamu berhasil membuat dirimu sendiri merasa utuh dengan atau tanpa sorotan. Banyak pria salah paham tentang arti dari menjadi maskulin. Ada yang berpikir maskulinitas harus keras, dominan, kaku, dan selalu memimpin. Di sisi lain ada pula yang kehilangan arah, menolak peran maskulin sepenuhnya, dan kehilangan kekuatan batin yang seharusnya menjadi penopang hidupnya. Tapi di tengah dua ekstrem itu, ada jalan yang lebih sehat, jalan yang lebih dalam. Maskulinitas sejati adalah ketegasan yang dilahirkan dari cinta. Ia bukan topeng yang ditampilkan ke dunia, melainkan esensi yang lahir dari keutuhan diri. Carl Jung menyadari bahwa di dalam setiap pria ada dua energi yang saling mempengaruhi. Animus yang mewakili sisi maskulin aktif, dan anima, sisi feminin yang intuitif, empatik, dan reflektif. Pria yang menolak sisi femininnya menjadi keras tanpa hati. Sementara pria yang kehilangan arah maskulinnya menjadi lembut tapi tanpa pijakan. Maskulinitas sejati tumbuh
ketika keduanya tidak lagi bertarung, tapi berdamai dan menyatu. Ketika pria mampu memimpin tanpa menindas, ketika ia bisa berkata tidak tanpa merasa bersalah, dan berkata ya tanpa takut dianggap lemah. Lalu apa bentuk ketegasan yang penuh kasih itu? Ia tampak dalam cara seorang pria menetapkan batas, tapi tetap menghormati orang lain. Dalam cara ia membimbing tanpa merasa lebih tinggi. Dalam cara ia mengambil keputusan sulit, tapi tetap dengan empati. Dan dalam cara ia tidak lari dari tanggung jawab, bukan karena ego, tapi karena cinta kepada orang-orang yang ia lindungi. Seorang pria yang matang akan tampak seperti gunung yang kokoh, tidak mudah digoyahkan, tapi selalu memberi keteduhan. Ia tidak membentak untuk didengar, ia tidak mengatur untuk diikuti, tapi sikapnya tegas, jelas, dan stabil. Itulah yang membuat orang percaya padanya, termasuk wanita. Wanita yang dewasa tidak mencari pria yang dominan dan keras kepala. Mereka mencari pria yang tahu arah, yang bisa membimbing tapi juga mendengarkan, yang bisa melindungi tapi juga membuka ruang bagi kelembutan. Karena kekuatan tanpa kasih hanya akan menjadi kekuasaan. Dan kasih tanpa ketegasan hanyalah ketergantungan. Filosofi Stoikisme juga mendukung bentuk maskulinitas seperti ini. Dalam ajaran Stoik, pria yang kuat bukan yang tak punya emosi, tapi yang mampu mengendalikan diri dalam emosi. Epictetus berkata, tak seorang pun yang bebas jika ia tidak menguasai dirinya. Ketegasan dalam Stoikisme bukan kemarahan, tapi kemampuan bertindak sesuai kebajikan meski dunia tidak sesuai keinginan. Sementara kasih dalam bentuk Stoik adalah kepedulian tanpa keterikatan. Kita mencintai bukan untuk mengikat, tapi untuk merawat. Kita hadir bukan untuk mengendalikan, tapi untuk memberi makna. Ketegasan yang penuh kasih terlihat dalam hal sederhana. Saat kamu berkata jujur meski pahit karena kamu peduli. Saat kamu meninggalkan hubungan yang tidak sehat karena kamu mencintai dirimu. Saat kamu mendidik dengan disiplin bukan karena marah, tapi karena ingin yang terbaik. Dan saat kamu memilih diam dalam konflik, karena tahu emosi sesaat tidak layak merusak koneksi yang dalam. Jung menyebut pria seperti ini sebagai pria yang telah melalui proses individuasi. Ia tidak lagi diperintah oleh ego maskulinnya, tapi juga tidak dikaburkan oleh emosinya. Ia berada di tengah, tegas dan lembut, tahan banting tapi hangat. Dan disitulah wanita merasa aman, bukan karena takut, tapi karena dihormati. Jika kamu ingin dicintai bukan karena citra, tapi karena siapa kamu sebenarnya, maka mulai dari sini. Beranilah menjadi tegas tanpa kehilangan kelembutan. Dan beranilah menjadi lembut tanpa takut kehilangan wibawa. Karena pada akhirnya, maskulinitas bukan tentang suara paling keras di ruangan, tapi tentang pria yang tahu kapan berbicara dan kapan mendengarkan. Bukan tentang siapa yang paling banyak memimpin, tapi siapa yang paling bisa dipercaya untuk dituntun bersama. Kekuatan sejati tidak menekan, ia mengangkat. Dan cinta sejati tidak melemahkan, ia meneguhkan. Apa yang benar-benar memikat bukanlah bentuk tubuh, tapi kehadiran. Bukan suara, tapi getarannya. Bukan tampilan luar, tapi energi batin yang menyertainya. Arah baru, kita hidup di era visual, segalanya dinilai dari tampilan luar. Wajah yang simetris, badan yang ideal, gaya berpakaian, dan gaya bicara yang memukau. Di dunia yang seperti ini, mudah sekali bagi seorang pria untuk merasa bahwa daya tarik hanya bisa dibentuk dari penampilan fisik. Tapi jika kita melihat lebih dalam, lebih jujur, dan lebih tenang, kita akan menemukan sesuatu yang berbeda. Wanita mungkin bisa terpikat oleh visual sesaat, tapi ketertarikan sejati tidak tumbuh dari fisik. Ia tumbuh dari energi, dari cara seorang pria hadir, dari kualitas pikirannya, dari bagaimana ia memandang hidup dan memandang dirinya sendiri. Carl Jung menyebut ini sebagai energi archetypal. Dalam setiap pria, kata Jung, ada potensi untuk memancarkan archetype yang kuat, seperti the warrior yang disiplin, the king yang bijak, atau the sage yang memahami. Wanita yang dewasa bisa merasakan archetype ini tanpa perlu pria itu mengatakannya. Karena energi batin tidak bisa dipalsukan. Kamu bisa menyembunyikan wajahmu, suaramu, pakaianmu,
Tapi kamu tidak bisa menyembunyikan energi psikologismu. Energi psikologis adalah bahasa yang tak terdengar tapi terasa. Ia muncul dari bagaimana kamu duduk, dari cara kamu diam, dari cara kamu menatap tanpa menghakimi, dari bagaimana kamu menangani tekanan, dan bagaimana kamu tidak membicarakan dirimu, tapi tetap menunjukkan kualitasmu lewat tindakan. Filosofi Stoik sangat sejalan dengan ini. Seorang pria Stoik tidak sibuk mempercantik citranya, ia sibuk memperkuat jiwanya. Marcus Aurelius menulis, "Biarlah kesederhanaan, kebaikan, dan keteguhan hatimu menjadi hal pertama yang orang lain lihat darimu, bukan pakaianmu, bukan penampilanmu." Inilah yang membuat pria tampak berwibawa, bahkan tanpa banyak bicara. Karena wanita menangkap kehadiran batin itu jauh lebih dalam dibanding apapun yang terlihat. Dan kehadiran itu tidak bisa dibentuk dalam sehari. Ia lahir dari latihan. Latihan mengenal diri, menerima diri, mengatur emosi, menyusun arah hidup. Semua itu membentuk medan energi batin yang akhirnya terasa oleh siapapun yang berada di dekatmu. Kita sering lihat dalam kehidupan nyata. Ada pria biasa saja secara fisik, tidak tinggi, tidak terlalu tampan, tidak berpakaian mewah. Tapi setiap kali ia masuk ruangan, ia membawa suasana. Ia tenang tapi tidak pasif. Ia kuat tapi tidak menindas. Ia punya kedalaman yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan sebaliknya, ada pria yang terlihat luar biasa secara visual, tapi ketika ia berbicara, terasa hampa. Tidak ada gravitasi, tidak ada arah, tidak ada kualitas psikologis yang memikat. Karena fisik bisa menarik mata, tapi energi batin menarik hati. Dan ketertarikan yang menyentuh hati tidak pernah bisa dipalsukan. Carl Jung menyebut integrasi kepribadian sebagai kunci dari daya tarik sejati. Ketika pria menyatukan kesadaran dan ketidaksadarannya, menyatukan maskulin dan feminin dalam dirinya, menyatukan logika dan intuisi, ia menjadi sosok yang utuh. Dan keutuhan itu memancarkan daya tarik psikologis yang sulit dijelaskan, tapi nyata. Wanita yang matang tidak hanya mencari pria yang menyenangkan mata. Mereka mencari pria yang bisa menjadi ruang, yang bisa menjadi tempat berpijak saat dunia terasa goyah, yang bisa mendengar tanpa menghakimi, memimpin tanpa memaksa, dan hadir tanpa pamer. Jadi jika hari ini kamu merasa kurang menarik, berhentilah sejenak dari obsesi memperbaiki citra, dan mulai perkuat energi batinmu. Latih kedalaman berpikir. Latih ketenangan dalam bicara, latih kesadaran dalam tindakan, latih keberanian untuk hadir sebagai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, bukan wajahmu yang paling diingat wanita setelah pertemuan pertama, tapi rasa yang kamu tinggalkan dalam dirinya. Dan rasa itu lahir dari energi jiwamu. Kita sering diajari bahwa cinta berarti memiliki, bahwa semakin kita mencintai seseorang, semakin kita harus lekat, melebur, dan tak terpisahkan. Tapi justru di sanalah banyak cinta kehilangan bentuknya yang paling murni. Karena cinta yang tumbuh dari ketergantungan bukanlah cinta, melainkan pelarian. Cinta sejati, sebagaimana disampaikan oleh Carl Jung, hanya mungkin tumbuh antara dua pribadi yang telah menemukan dirinya sendiri. Antara dua jiwa yang tidak saling mengisi kekosongan, tapi saling memperkaya kedalaman. Antara dua manusia yang tidak saling melebur sampai kehilangan identitas, tapi saling menyentuh tanpa saling menelan. Menurut Jung, banyak hubungan rusak bukan karena kekurangan cinta, tetapi karena belum adanya proses individuasi. Individuasi adalah proses panjang dan jujur untuk menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya, bukan topeng sosial, bukan ekspektasi keluarga, bukan bayang-bayang masa kecil, tapi inti diri yang otentik. Dan sebelum seseorang melalui individuasi itu, ia cenderung mencari cinta sebagai pelarian, bukan sebagai perjumpaan. Ia mencintai bukan karena penuh, tapi karena merasa kurang. Akibatnya, relasi menjadi rapuh. Satu pihak bergantung, satu pihak merasa dikekang. Cinta berubah menjadi kontrak emosional yang menuntut dan penuh ketakutan. Takut kehilangan, takut ditolak, takut tidak cukup baik. Dan di dalam ketakutan itu, cinta tidak tumbuh, ia mengkerut. Tapi ketika dua jiwa yang sama-sama merdeka bertemu, mereka tidak saling mengikat. Mereka saling mengizinkan.
saling mendampingi, bukan saling mendominasi. Mereka berjalan berdampingan dengan arah masing-masing yang selaras. Mereka tidak menuntut cinta untuk menyelamatkan, melainkan untuk menyinari. Filosofi Stoikisme memperkuat prinsip ini. Stoik tidak menolak cinta, tapi mereka menolak keterikatan yang membutakan. Dalam Stoikisme, kita mencintai dengan penuh, tapi tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada kendali orang lain. Epictetus berkata, "Jangan pernah katakan tentang orang yang kamu cintai, aku tak bisa hidup tanpanya. Tapi katakan, aku bersyukur atas kehadirannya dan tetap utuh dalam ketidakhadirannya." Inilah cinta dari jiwa yang dewasa. Ia tidak menuntut untuk dibalas, tapi memberi karena memilih. Ia tidak panik saat ditolak, karena ia tidak mencintai demi menyelamatkan harga diri. Ia mencintai karena ia cukup untuk dirinya sendiri, dan justru dari keutuhan itulah cinta menjadi tulus. Jiwa yang merdeka tidak takut kesendirian, karena ia tahu kesendirian bukan kehampaan, tetapi ruang perjumpaan paling jujur dengan diri sendiri. Dan ketika dua pribadi yang telah berdamai dengan sunyinya masing-masing memutuskan untuk saling menemani, maka cinta yang lahir di antara mereka bukanlah ikatan, tapi persekutuan. Persekutuan yang tidak menuntut, tapi menerima. Yang tidak mengekang, tapi menjaga. Yang tidak memaksa berubah, tapi saling memberi ruang untuk bertumbuh. Carl Jung percaya bahwa hubungan yang sehat akan menjadi cermin psikologis. Di sanalah kita bisa melihat bayangan diri, sisi gelap, luka lama, dan bagian-bagian dari diri yang belum selesai. Tapi bedanya, cinta sejati tidak menuntut pasangannya untuk menyembuhkan semua luka itu. Ia hanya hadir sebagai saksi yang setia tanpa harus menjadi penyelamat. Dan dari kehadiran yang tidak menghakimi itulah dua jiwa bisa tumbuh bersama. Tidak saling menuntut kesempurnaan, tapi saling memberi dukungan menuju versi terbaik masing-masing. Jadi jika kamu ingin cinta yang sejati, jangan cari seseorang untuk mengisi ruang kosong dalam dirimu. Isilah ruang itu terlebih dahulu dengan kesadaran, kedewasaan, dan keutuhan batin. Bangun dirimu hingga kamu tidak mencintai karena butuh, tapi karena memilih. Dan kamu tidak mengikat karena takut kehilangan, tapi karena tulus ingin menemani. Cinta sejati tidak datang dari ketertarikan sesaat. Ia lahir dari kedalaman jiwa yang telah merdeka. Dan hanya pria yang mampu hidup utuh sendirian yang akan bisa mencintai tanpa merusak. Di balik segala daya tarik fisik, kepintaran, bahkan pencapaian hidup seorang pria, ada satu kualitas yang diam-diam paling memikat di mata wanita dewasa. Kemampuan seorang pria untuk memimpin dirinya sendiri. Bukan dalam bentuk kepemimpinan otoriter, bukan juga soal menjadi dominan, tapi tentang seorang pria yang tahu kemana hidupnya menuju dan mengarahkan dirinya dengan penuh kesadaran. Di dunia yang penuh distraksi, banyak pria terseret oleh arus. Bangun tidur hanya untuk mengikuti rutinitas tanpa arah. Menjalani hari demi hari tanpa visi yang jelas. Bergantung pada motivasi luar, menunggu disemangati. Takut kehilangan, tapi juga takut melangkah. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin dia memimpin orang lain jika dirinya sendiri masih hilang arah? Carl Jung menjelaskan bahwa kepemimpinan sejati bermula dari penyatuan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Pria yang belum memahami bagian-bagian tak terlihat dari dirinya akan terus dibimbing oleh dorongan naluriah. Ingin diterima, ingin dikagumi, ingin dihargai. Tapi pria yang telah menyelami alam bawah sadarnya, yang mengenal bayangannya, yang mengakui ketakutannya, yang menyadari luka masa kecilnya akan mulai menata hidupnya dari dalam. Dan dari situlah kekuatan memimpin diri sendiri muncul. Jung menyebut proses ini sebagai individuasi. Sebuah perjalanan seumur hidup untuk menjadi diri sejati, bukan hasil dari tuntutan sosial, bukan hasil pengaruh lingkungan, tapi panggilan terdalam jiwa. Dan pria yang hidup sesuai dengan panggilan itu akan memancarkan karisma yang tidak bisa diajarkan. Wanita bisa merasakannya tanpa perlu penjelasan. Lalu bagaimana bentuk pria yang memimpin dirinya sendiri? Pertama, ia mengatur waktunya, bukan dikuasai waktu. Ia tahu prioritas. Ia tahu kapan harus berkata, tidak. Ia tidak menunda yang penting demi yang menyenangkan sesaat. Kedua, ia mengelola pikirannya. Ia tidak mudah terdorong oleh emosi sesaat. Ia tenang dalam tekanan. Ia tidak meledak hanya karena berbeda pendapat,
Ketiga, ia mengarahkan hidupnya. Ia punya tujuan, visi, nilai yang ia pegang teguh. Ia tahu kemana dia ingin pergi, dan itu membuat langkahnya terlihat pasti, meski jalannya belum selalu mulus. Dan ini semua sangat selaras dengan filosofi Stoikisme. Dalam Stoikisme, kunci kebajikan seorang pria adalah kekuatan menguasai dirinya. Bukan menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan godaan dalam dirinya. Godaan untuk menyerah, untuk marah, untuk menyalahkan, untuk lari dari tanggung jawab. Marcus Aurelius menulis, laki-laki yang bebas adalah dia yang hidup sesuai dengan prinsip, bukan perasaan sesaat. Stoik mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah orang yang bisa berdiri tegak di tengah badai, karena ia telah menata dalam dirinya dengan disiplin. Bukan tanpa emosi, tapi mampu memimpin emosinya. Bukan tanpa ketakutan, tapi tetap melangkah meski takut. Dan bukan tanpa luka, tapi tidak menyebarkan luka itu ke orang lain. Wanita secara naluriah menghargai pria yang seperti ini, bukan karena ingin dikendalikan, tapi karena merasa aman bersama pria yang tidak mudah goyah, yang bisa menjadi jangkar, yang bisa menjaga arah, bahkan saat keadaan tidak pasti. Pria yang memimpin dirinya akan tahu kapan mendengarkan, kapan mengambil keputusan, dan kapan diam adalah pilihan yang paling bijaksana. Ia tidak perlu banyak bicara tentang alpha male, karena kepemimpinannya bukan teori, tapi nyata, terasa, dan konsisten. Dan yang terpenting, pria seperti ini tidak memaksakan kendali atas orang lain. Karena ia tahu, memimpin orang lain bukan soal mengatur, tapi soal memberi arah melalui keteladanan. Ia tidak menyuruh orang berubah, ia berubah duluan. Ia tidak membentuk pasangan sesuai keinginannya. Ia membentuk dirinya agar bisa menjadi ruang aman untuk pasangannya bertumbuh. Jika hari ini kamu merasa hidupmu belum punya arah, belum stabil, belum bisa menjadi pria yang memimpin, maka jangan sibuk mencari pasangan dulu. Pimpin dulu dirimu, temukan arahmu, kenali lukamu, bangun ketenanganmu. Dan dari situ, kamu akan memancarkan magnet yang jauh lebih kuat daripada kata-kata manis atau gaya luar. Karena pada akhirnya, wanita tidak mencari pria yang tahu semua jawaban. Mereka mencari pria yang tetap tenang dalam pertanyaan. Bukan pria yang menuntut dihormati, tapi pria yang telah belajar menghormati dirinya sendiri. Dalam 10 poin yang telah kita bahas, satu benang merah mengikat semuanya, bahwa untuk bisa benar-benar dipahami, dihormati, dan dicintai oleh wanita, seorang pria harus terlebih dahulu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Bukan dengan mengejar validasi, bukan dengan topeng sosial, bukan dengan manipulasi emosional atau kepura-puraan, tapi dengan memimpin hidupnya sendiri, memeluk keutuhannya, baik sisi terang maupun bayangan, dan hadir sebagai pribadi yang jujur, stabil, dan tumbuh. Karena hanya pria yang berani menyelami kedalaman jiwanya, yang mampu membangun koneksi sejati dengan wanita yang matang. Carl Jung mengajarkan kita bahwa cinta dan relasi bukanlah tentang mencari belahan jiwa yang menyempurnakan kita, melainkan tentang menjadi utuh terlebih dahulu, lalu menjalin hubungan sebagai dua pribadi yang telah berdiri dengan kaki sendiri. Sementara Stoikisme memberi fondasi yang kokoh, bahwa hidup yang berharga tidak dibangun di atas pencitraan, melainkan atas kendali diri, kejernihan akal, dan kesadaran penuh. Jika kamu ingin hubungan yang sejati, kuat, dan berakar, mulailah bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Karena cinta yang tulus hanya tumbuh dari dua jiwa yang merdeka, dan pria yang memimpin dirinya sendiri akan selalu tahu kemana cinta itu harus diarahkan. Jika kamu merasa konten ini membuka pandanganmu, menguatkan batinmu, dan menenangkan arah pikiranmu, maka aku undang kamu untuk terus bertumbuh bersama kami di channel Arah Baru. Di sini kita tidak sedang mengejar kesempurnaan, tapi sedang belajar menjadi pribadi yang sadar, bijak, dan tetap utuh di tengah dunia yang bising. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman, saudara, atau siapapun yang sedang berproses menjadi pria yang lebih dewasa dan berkarakter. Karena arah hidup bisa berubah kalau kamu berani memilih arah baru.